Selamat datang di tutorial basis data lanjut dengan Oracle. Oke, saya Imam Malafi Insani, NRP 32 dari kelas 2 D3 ITB dengan dosen Pak Rengga. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang ketiga, query lanjutan. Pokok bahasan. Yang pertama, subquery dan penggunaannya. Yang kedua, subquery dengan banyak kolom. Yang ketiga, pairwise comparison subquery, non-pairwise, penggunaan query dalam klausa from. Yang keenam, ekspresi skalar. Yang ketujuh, korelasi subquery dan penggunaannya. Yang kedelapan, penggunaan query dengan klausa with. Tujuan belajar. Yang pertama, dapat menulis subquery dengan banyak kolom. Yang kedua, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subqueries pada saat didapatkan nilai 0. Kemudian yang ketiga, dapat menulis subquery dalam klausa from. Yang keempat, dapat menggunakan scalar subqueries dalam SQL. Yang kelima, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi. Yang keenam, dapat menulis subquery yang berkorelasi. Dan yang ketujuh, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subqueries yang berkorelasi. Yang kedelapan, dapat menggunakan operator axis dan not axis. 9, dapat menggunakan klausa with. Tabel yang digunakan pada pembahasan kali ini yang pertama yaitu tabel departemen. Kemudian ini adalah primary key-nya. Kemudian tabel employees, employee ID-nya sebagai primary key dan department ID sebagai foreign key. Foreign key dari tabel departemen. Kemudian tabel job history. Oke, sekarang apa sih subquery itu? Subquery merupakan statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Jadi di sini main query-nya select from where, kemudian di dalam query-nya ini itu terdapat klausa. Di dalam SQL statement yang lain itu terdapat klausa lagi. Nah, itu dinamakan sebagai subquery. Penulisan subquery dalam command SQL select, from, where, kemudian select, dan from lainnya. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Contoh penggunaan subquery merupakan select last name from employees where salary lebih dari select salary from employees where employee ID sama dengan 149. Penggunaan subquery. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Oke, kemudian selanjutnya pembandingan kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom. Contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris. Jadi di sini main query-nya, kemudian di sini where manager ID, department ID in, kemudian di sini ada subquery-nya. Jadi di sini main query, kemudian di sini subquery-nya. Kemudian subquery banyak kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa yang pertama pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery, atau yang kedua pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Kemudian yang pertama yang untuk subquery banyak kolom, pembandingan yang berpasangan atau pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 174 dan 178. Oke, select employee ID, manager ID,
department ID from employees where manager ID department ID in select manager ID department ID from employees where employee ID in 178,174 and employee ID not in 178,174. Kemudian pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Jadi di sini seperti ini query-nya. Dan kita lanjutkan. Penggunaan query dalam klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view, karena tidak membentuk objek database. Contoh penggunaan query dalam klausa from, select a.lastname, a.salary, a.department ID, department_ID, dan b.salary. From employees A, select department ID, AVG salary sal AVG from employees group by department ID dan dialiaskan sebagai B. Kemudian where ada department ID sama dengan B department ID, ada salary lebih dari B sal AVG. Query di atas menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Kemudian ini hasilnya. Kemudian kita lanjutkan ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, klausa from dan where saja. Daftar value dari statement insert. Pada standar SQL 99, scalar subqueries dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case. Contohnya yaitu select employee ID, last name, case, when department ID sama dengan select department ID from department, where location ID sama dengan 1800. Then Canada, LUSAN, location, from employees. Berikut contoh penggunaan scalar subqueries dalam klausa order by. Select employee ID, last name from employees E, order by select department name from department D, where A.department ID sama dengan D.department ID. Kemudian korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, ambil baris dari outer query. Kemudian kita jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Dan selanjutnya kita gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Cara penulisan dari korelasi subquery yaitu select from tabel 1 outer, where kolom operator, select from where, di sini ada outer lagi. Contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Select, caranya yaitu select last name, salary, department ID, from employees outer, where salary lebih dari, select AVG salary from employees, where department ID sama dengan outer.department ID. Berikut ini contoh yang lain dari korelasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Select E.employee ID, last name E.job ID from employees E, where 2 kurang dari sama dengan select count from job history, where employee ID sama dengan E.employee ID. Ini untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali.
Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Update tabel 1 alias 1 set kolom sama dengan select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot column sama dengan alias 2 dot column. Lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Caranya yaitu alter tabel employees at department name varchar 214. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Update employees i set department name sama dengan select department name from department ID where i.department ID sama dengan d.department ID. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti ini dimakan dengan korelasi delete. Caranya adalah delete from tabel 1 alias 1 where column operator select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot column sama dengan alias 2 dot column. Berikut ini contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel EMP history. Delete from employees i where employee ID sama dengan select employee ID from EMP history where employee ID sama dengan e.employee ID. Jadi di sini untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel employee EMP history. Penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Dan jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Select employee ID, last name, job ID, dan department ID from employees outer where exist select X from employees where manager ID sama dengan outer.employee ID. Kemudian ini adalah hasil query-nya. Jadi di sini yang ditampilkan employee ID, last name, job ID, dan department ID dari tabel employees di mana yang dicari pegawai memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Berikut contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Nah, ini di sini untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Jadi di sini ternyata ada departemen namanya contracting. Di sini yang tidak mempunyai pegawai. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Contoh penggunaan klausa with di bawah ini digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Oke, di sini. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Yang pertama, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai
yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Oke, kita tutup dulu. Kita cari CMD-nya. Kemudian kita login ke SQL Plus. Kita login dengan user HR. Oke. Oke, di sini kita buat query-nya. Select first name, department ID, salary from employees, where department ID, salary in select department ID, salary from employees where commission underscore PCT is not null. Kita coba. Oh, ternyata ada kesalahan. Oh, ya. Nah, oke, berhasil. Jadi tadi kesalahannya seharusnya tidak diberikan koma, jadi begini. Select first name, department ID, salary. Jadi ini menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nama departemen, nomor departemen, dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Jadi sini nama departemennya sama semua, dari departemen 80, dari pegawai yang memiliki komisi. Oke. Kita akan melanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawainya bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Jadi ini hasilnya. Select first name, employee ID from employees, di mana departemen ID. Ini kita lakukan subquery ya. Select department ID dari departemen, di mana location ID. In select location ID from location where city like T. Jadi di sini ini nama-nama pegawai yang location ID-nya diawali dengan kota dengan inisial T. Kita masuk ke nomor selanjutnya. Buat query untuk menampilkan data dari semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Oke.
Oke. Maaf, jadi kesalahan. Kita akan melakukan query select a.first name a.salary a.department ID b dot sal avg from employees a dot select department ID, avg salary sal avg from employees, dan kita grupkan berdasarkan department ID. Ini kita aliaskan kita aliaskan dengan B, where a.department ID sama dengan b.department ID and a.salary b.sal avg. Terjadi kesalahan penulisan. Select a.first name from employees a.department, kemudian from employees. Terjadi kesalahan lagi. Sekarang kita ke nomor 5. Buat query untuk melahirkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja, dan urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Jadi di sini select a.first name a.salary. Kita aliaskan ya, sebelumnya ada departemen ID b.sal avg from employees a. Kita select departemen ID avg salary sal avg from employees, kita urutkan berdasarkan nomor departemennya. Kemudian ini hasil query-nya seperti ini. Selanjutnya nomor 6. Tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Cara pertama, gunakan rotor not exist. Kita masuk ke nomor selanjutnya. Nomor 6. Kita select first name from employees A where not exist. Select first name from employees where manager
ID sama dengan e.manager ID. Oke, alhamdulillah berhasil. Dan yang terpilih yaitu Steven. Oke, nomor selanjutnya yang B, apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, mengapa? Kita coba sekarang. Select first name from employees where sini kita hapus first name not in. Select first name from kita from employees where manager ID. Nah, dan ternyata sama hasilnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Oke, kita buat query-nya. Select first name from employees select department ID, AVG, salary, sal AVG, from employees group by department B, where ada ini kita kurang dari ya, dan hasilnya ya ini kita menampilkan query menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji. Kalau tadi lebih dari rata-rata gaji, sekarang kurang dari. Jadi ini siapa saja namanya? Ini. Oke, sekarang kita ke nomor selanjutnya, yaitu buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut dan beri nama summary. Oke, kita masuk ke sini. Kemudian kita pilih select a.first name and.first name a.salary dan selanjutnya. Kemudian dari employees where e.department ID sama dengan and.department ID and order by. Ya, 344 row terpilih. Ini hasilnya menampilkan first name, salary, dan hire date. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Buat query untuk menampilkan semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager. Urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Oke, selanjutnya.
select employee ID. Oke, dan terpilih. Dan ini hasilnya. Jadi di sini untuk membuat query menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager. Oke. Nomor 11 sudah selesai. Oke, nomor 11 sudah selesai. Artinya sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyaksikan.